Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memampukan kami, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi biarlah kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti itu yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar seseorang berkata, dia hidupnya sangat menderita, tentu kita akan membayangkan bahwa orang itu hidupnya kekurangan. Orang itu mungkin sakit-sakitan. Orang itu mungkin tidak berpakaian dengan layak, tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Mungkin juga orang itu dikucilkan dari sanak saudaranya atau dikucilkan dari komunitasnya dia berada. Nah, di dalam Alkitab kita bisa membaca dan melihat ada banyak sekali kisah tentang penderitaan manusia oleh karena berbagai sebab. Bacaan kita pada saat ini bercerita tentang kesaksian Paulus, bagaimana dia menderita karena Kristus. Di dalam kisah Alkitab yang bisa kita baca tentang bagaimana penderitaan manusia, di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang kisah Paulus dan Silas di Filipi, dia menderita sebagai konsekuensi menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil Yesus. Kita bisa baca di sana bagaimana Paulus dan Silas dijebloskan di dalam penjara karena kegigihannya memberitakan Injil. Nah, kita tentu tahu penjara pada zaman dahulu itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti penjara pada saat ini. Penjara pada saat itu gelap, tanpa ada penerangan, pengap, dan tidak hanya itu, tangan dan kaki mereka diborgol. Tetapi kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai 23 di sana, bagaimana dalam kondisi seperti itu pun Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita, tetap berdoa. Nah, akibat dari itu semua kita bisa baca penjara bergoyang. Sendi-sendi penjara bergoyang, sehingga melalui peristiwa itu, kepala penjara kemudian bertobat dan dibaptiskan.
Nah, dari pengalaman iman seperti itu, Paulus bersaksi bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan harus berpadanan dengan Injil Kristus, karena anak-anak Tuhan dipanggil tidak hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Dan Paulus mengingatkan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang harus tetap bertahan di dalam penderitaannya, di dalam memegang kesetiaannya pada Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada hari-hari ini kita mengalami banyak sekali pergumulan. Pergumulan yang kita alami ataupun kesulitan yang dialami karena konsekuensi dari iman yang kita pegang. Iman yang kita yakini sehingga mengandung atau mengalami konsekuensi kita menghadapi kesulitan ataupun masalah. Mungkin kita kemudian gentar, ataupun kita memegangi sebuah prinsip kebenaran yang kemudian ditentang oleh banyak orang, dan kita kemudian dikucilkan. Kita gentar mungkin, kemudian kita kehilangan harapan. Tapi pada saat ini, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus sesurut dengan pemerintah dari Allah sendiri, kehendak Allah, dan beriman kepadanya. Karena apa? Karena kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga dikaruniai untuk bisa menderita bagi Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita harus menghadapi konsekuensi menderita karena kita memegang keyakinan kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Demikian juga kalau kita diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan lain, mungkin juga sakit penyakit, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga. Yakinlah bahwa itu diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan menghendaki bahwa kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita menjadi kuat karena Tuhan menyediakan kekuatan buat kita. Marilah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Dan kekuatan yang kita miliki, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi penyebar-penyebar Injil di dalam praktek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami untuk kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sesulit apapun, karena Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk menderita. Biarlah keberanian boleh kami miliki, karena kekuatan itu sudah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami untuk tidak takut menghadapi kesulitan ataupun masalah. Karena karunia Tuhan, kekuatan Tuhan sudah Engkau karuniakan kepada kami. Biar hari ini kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman.